Semua orang tahu Amerika itu jauh lebih kuat dari Iran. Tapi Iran masih bertempur di hari ketiga. Karena Iran itu nggak didesain buat menang dalam perang konvensional. Mereka didesain untuk ngebuat siapapun yang nyerang mereka nggak bisa menang juga. Let's go kita breakdown seberapa kuat Iran sebenarnya. Pertama, kekuatan konvensional Iran. Global Firepower 2026 menempatkan Iran di posisi ke-16 dari 145 negara secara global. 610.000 personel aktif ditambah 350.000 cadangan. Hampir 1 juta orang yang bisa dimobilisasi. Tapi, ada dua hal yang perlu diluruskan. Satu, dalam ranking kekuatan keseluruhan kawasan Timur Tengah, Iran ada di posisi 3, di bawah Turki di posisi 1, dan Israel di posisi 2. Personel banyak bukan berarti yang paling kuat. 2. Budget militer Iran itu masih diperdebatkan. SIPRI mencatat 7,9 miliar US dollar secara resmi. Tapi, Iran Open Data Center memperkirakan angkanya itu hampir mendekati 17 miliar US dollar. Karena banyak pengeluaran IRGC yang nggak dilaporkan secara transparan. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, gapnya itu masih ketara banget gedenya di angka manapun yang kamu pakai. Dan kelemahan Iran yang nggak bisa disembunyikan, angkatan udara. Cuma sekitar 250 pesawat tempur yang bisa beroperasi. Sebagian besar malah udah tua akibat dari embargo senjata sejak puluhan tahun. Ini yang ngebikin Iran nggak bisa ngebalas serangan udara dari Israel dan Amerika secara konvensional. Tapi ini yang paling penting, Iran itu nggak pernah bermaksud buat menang secara konvensional. Kekuatan mereka ada di tempat lain. Arsenal rudal balistik. Sebelum 12 Day of War Juni tahun lalu, IISS memperkirakan Iran itu punya 2.500 sampai 3.000 unit. Setelah 12 Day of War, analisis memperkirakan berkurang 50%. Tapi ini angka estimasi ya guys, bukan angka resmi yang bisa diverifikasi secara independen. Yang terverifikasi, CNN mengonfirmasi bahwa Iran itu udah mulai proses rebuild dengan membeli sodium perklorat dari Cina. Bahan baku utama propellen rudal padat. Dan ini juga penting, Al Jazeera mengonfirmasi dari analisis pertahanan, Iran udah mengubah doktrin militer sejak 12 Day of War. Dari defensif jadi ofensif. Mereka lebih agresif dan lebih ada kemauan buat ngambil resiko. Karena mereka itu merasa bahwa survivor rezim itu udah ada di garis batas. Iran War Updates merangkumnya dengan lebih tepat. Kekuatan Iran itu nggak diukur dari apa yang bisa mereka hancurkan, tapi dari apa yang bisa mereka buat terlalu mahal secara politik dan ekonomi untuk dilanjutkan oleh Washington. Dan ini aset Iran yang paling powerful dan paling sering diabaikan dalam analisis mainstream. Small Wars Journal, jurnal strategis militer yang dipakai buat analisis pertahanan profesional, Operation Epic Fury mungkin berhasil menghancurkan infrastruktur nuklir Iran. Tapi yang nggak bisa dihancurkan dari udara adalah proxy network yang udah dibangun selama 40 tahun. Ini